Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Friendly Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah. Amin. Share lagi ya untuk aktivitas aku. Kali ini aku tuh mau ngajak kalian lagi untuk belanja mingguan ya teman-teman di pasar tradisional dekat rumah ya. Ini tuh namanya Pasar Pucung. Ini tuh belanja mingguan yang keempat ya teman-teman di daftar budgeting aku. Dan budget aku untuk mingguan keempat itu 150.000 ya. Tadi diawali aku tuh mau beli ayam, jadi beli ayamnya tuh kemarin tuh sekitar sekiloan, jadi 43.000 ya teman-teman. Itu terdiri dari paha, terus kemudian sayap sama dada, dan ternyata ukurannya besar ya, makanya sampai 1 kiloan. Kemudian lanjut aja ke sini ya, aku tuh beli udang 20.000, ukurannya tuh sedang ya, sama aku tuh beli ikan ekor kuning ya teman-teman, itu harganya 18.000, dapatnya 2 ekor. Ikan ekor kuning ini sangat tinggi protein dan merupakan salah satu sumber asam lemak omega 3 terbaik ya teman-teman. Aku tuh baru tahu ya setelah aku beli ikan ekor kuning, aku tuh cek ya di Google kandungannya, ternyata bagus banget kandungannya, bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan dan bahkan meningkatkan mood teman-teman. Oke, lanjut aja, tadi aku beli cabai rawit juga sama jeruk nipis, total semuanya 5.000. Sama aku tuh juga beli ikan ya, jatahnya kucing. Kemudian lanjut aja di sebelahnya nih ada tahu ya. Awalnya aku mau beli tahu kuning nggak jadi karena aku tuh ngeliat tahu coklat. Jadi aku beli tahu coklat aja, satu plastiknya 5.000. Sekalian beli jamur tiram 5.000 ya teman-teman. Jadi cuman itu aja yang aku beli di pasar, nggak banyak. Jadi aku juga nggak beli sayur-sayuran karena kayaknya aku belinya tuh dadakan aja nanti di bapak tukang sayur. Karena kalau beli itu kadang-kadang aku tuh kelupaan untuk masak ya teman-teman. Tadinya aku mau beli buah-buahan atau pisang, ternyata aku nggak jadi ya. Aku tuh belinya tuh pas perjalanan pulang. Ada penjual pisang aku beli ya teman-teman. Tapi di pas bongkaran ini nggak nampak ya teman-teman. Tapi kayaknya tuh kelihatan sedikit ya di kamera. Lanjut aja di sini aku tuh mau bongkar-bongkar belanjaan, terus kemudian aku juga tuliskan ya daftar harganya tadi. Jadi aku tuh total belanja untuk belanja mingguan keempat kemarin tuh 96.000 teman-teman. Jadi nggak sampai 100.000, Masya Allah, Alhamdulillah ini tuh bisa untuk sekitar 5 harian ya. Karena kan masih ada stok daging juga di kulkas. Jadi ya bisa lebih dari 7 hari kayaknya ya teman-teman. Karena ayam ini juga aku bagi dua. Terus kemudian jamur tiramnya juga pasti masaknya juga nggak sekali masak ya, bisa beberapa kali masak. Terus kemudian udang juga mungkin sekitar 2 kali, atau mungkin kalau misalkan lagi rajin, lagi kepingin biasa sekali masak ya. Terus kemudian cabai rawit itu Pak suami kepingin tempo hari, jadi aku beli aja. Dan aku juga nambah stok jeruk nipis karena mungkin aku bakal banyak memerlukan jeruk nipis. Karena kan kali ini aku belanja proteinnya cukup banyak ya, ada ikan, udang, dan ayam. Oke, apa ya, sekalian aja aku mau bahas suatu artikel sambil aku ngeliatin bongkar-bongkar gitu ya teman-teman. Buat para pemula yang belum pernah ke pasar, aku tuh mau bagi tips ya, apa aja sih yang disiapkan sebelum belanja ke pasar tradisional. Artikel ini di Google ditulis sama Bapak Sudaryono, dan ini tuh cukup lucu gitu ya apa tipsnya. Jadi mau aku bagi aja di sini. Tips yang pertama, bawa daftar belanja ya. Biasanya aku tuh kayak bikin meal plan, dari meal plan tuh jadi ketahuan ya kita tuh mau belanja apa aja. Biar di pasar tuh nggak bingung ya mau beli apa gitu ya. Jadi biar mempersingkat waktu. Kemudian yang kedua itu dandan seperlunya ya. Jadi nggak usah menor-menor karena kita kan nggak ke mall ya teman-teman. Pokoknya kamu ke pasar ini kan bukan kondangan ya, jadi percaya deh kamu akan merasa risih sendiri kalau orang-orang di pasar menatapmu dari atas kepala hingga kaki. Kemudian yang ketiga tuh baju yang simpel aja, jadi hampir sama dengan dandanan. Pakailah baju yang nyaman dan tidak terlalu ribet. Baju yang berlebihan juga akan membuatmu seperti tontonan, apalagi baju dengan banyak pernak-pernik. Bisa-bisa baju atau aksesorismu tersangkut di lapak penjual, repot kan? Oke, lanjut dulu ya di video. Jadi singkat cerita sudah aku cuci-cuci semua, kayak udang, ikan tuh udah langsung kusimpan aja ya ke dalam freezer. Terus kemudian kalau untuk ayam ini aku bagi dua setelah dicuci, yang separohnya aku simpan di freezer di dalam food container ini. Kemudian yang satunya, yang sebelahnya lagi aku bakal masak ayam bumbu ketumbar ya teman-teman. Tapi bumbu ketumbarnya itu aku pakai bumbu bubuk, sama kunyitnya juga pakai bubuk gitu. Sebelumnya dikerat-kerat kayak gini ya teman-teman biar meresap gitu. Kemudian setelah itu sebelumnya aku rebus dulu kalau aku ya. Setelah itu baru dimarinasi, kemudian disimpan dalam kulkas, jadi nanti tinggal goreng aja.
Oke, lanjut aja ya ke tipsnya tadi. Kemudian yang keempat itu bawa uang cash ya, karena di pasar itu biasanya jauh ya dari ATM. Kemudian nggak ada debit atau QRIS ya biasanya para penjualnya. Jadi mendingan bawa uang tunai atau cash aja yang bisa mempermudah kita ya untuk pembayaran. Kemudian yang kelima bawa uang kecil karena kadang-kadang tuh nggak ada kembalian. Jadi siapin aja uang 1.000 atau 2.000 di kantong atau bisa juga untuk bayar uang parkir ya teman-teman. Kemudian yang keenam tuh nawar jangan sadis ya. Mungkin kamu lagi berhemat tapi jangan terlalu mencari harga murah di bawah harga rata-rata ya. Ingat loh, saingan pedagang di pasar itu banyak, jadi mereka tidak mungkin cari cuan tinggi ya. Jadi harga yang mereka tawarkan pasti sudah harga rata-rata. Emang sih kalau di pasar tuh harga itu rata-rata tuh sama ya teman-teman. Jadi aku pun kalau di pasar tuh jarang banget nawar. Jadi ya pokoknya pasrah aja ya harganya berapa gitu ya udah aku sesuai yang dibilang sama penjualnya. Biasanya kalau misalkan aku maunya harganya sesuai budget, aku kalau misalkan kayak udang gitu ya, misalkan budgetnya 1 kilo berapa, tapi aku cuman ada budget 20.000, ya udah aku beli udang 20.000 gitu aja gitu teman-teman. Jadi nggak usah nawar gitu ya. Kemudian aku juga beli cabai rawit ini karena Pak Su tempo hari itu nanyain ya cabai rawit. Ya udah aku beli cabai rawit aja sama jeruk nipis karena kayaknya aku tuh perlu gitu ya jeruk nipis. Entah ya udah aku jelasin apa belum ya di video sampai lupa. Kemudian yang ketujuh, sebisa mungkin jangan bawa anak kecil ya, karena biasanya pasar tuh kan ramai, terus kemudian apalagi kalau hujan tuh becek ya teman-teman. Jadi kalau bawa anak kecil tuh takutnya rewel, terus malah membuat kamu repot dan nggak fokus belanja. Nah, itu aja ya tips dari aku yang aku baca tadi untuk para pemula yang belum pernah ke pasar. Itu juga berlaku juga sih buat kita-kita yang sudah sering ke pasar ya teman-teman. Oke, sekian dulu tips dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang bisa ditambah juga di kolom komentar. Terima kasih. Oke, lanjut aja ke videonya lagi. Ini tuh jamur tiramnya tuh aku kira ini tuh nggak muat ya di satu tempat. Jadi tadinya mau aku jadikan 2 tempat. Tapi setelah dikeluarkan semua ternyata nggak terlalu banyak sisanya. Ya udah aku satukan aja di satu tempat gitu ya. Jadi lebih efisien. Jadi nggak makan tempat gitu ya di kulkas. Jadi aku jadikan satu aja. Oke, aku nyapa-nyapa kalian semua dulu aja ya teman-teman. Sedang ngapain? Sambil nonton video aku, sambil rebahan kah, atau sambil beraktivitas, atau juga lagi bongkar belanjaan nih kayak aku. Aku temani ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya, sesuai yang diinginkan. Dan terima kasih sudah ngeklik videoku ini. Semoga bisa menghibur ya teman-teman. Nah, untuk tahu coklatnya aku simpan aja di sini. Ini tuh dapatnya sekitar berapa ya? Mungkin 10-an ya, teman-teman. Ini tuh gambaran aku tuh mau masak kayak tahu isi. Mungkin ada ide juga dari teman-teman tahu coklatnya tuh biasanya kalau kalian tuh dimasak apa? Aku tuh belum pernah ya, teman-teman, beli tahu coklat. Karena aku pernah ceritain di beberapa video aku yang belanja. Aku tuh suka kelupaan kalau mau beli tahu coklat karena kebetulan kemarin aku ngeliat aku langsung beli aja. Kemudian ini aku simpen-simpen ya di dalam kulkas bagian bawah. Kalau tadi yang proteinnya tadi aku simpen di freezer semua. Yang freezerku tuh agak penuh ya karena ada daging, terus kemudian ada ikan, stok ikannya kucing, terus kemudian ditambah lagi sama stok tadi ya kayak ayam, udang gitu sama ikan. Terus kalau mungkin kalau yang tadi ya yang ayam yang aku bubuk ketumbar itu setelah dimasak aku simpennya tuh di bawah aja ya. Jadi nanti tinggal goreng-goreng aja karena kan udah mateng. Sepertinya sampai sini dulu aja ya video dari aku. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal positifnya. Nah, ini anak aku tuh lagi hobi-hobinya buka tutup kulkas gitu loh, teman-teman. Tadi tuh dia yang nutupin. Nah, ini sudah mateng aja ayamnya. Ini udah agak dingin ya. Aku tutup lalu aku simpan di dalam kulkas. Dan tuh jangan salfok, ada kucing aku ya, siput sedang tidur-tiduran di atas meja makan. Dan ini lanjut aja aku mau cuci-cuci yang ada di wastafel ini ya teman-teman. Dan sepertinya mau diakhiri aja. Maaf ya kalau ada kata-kata perilaku yang kurang sopan ya selama di video karena aku cuma manusia biasa ya teman-teman. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di next video di lain kesempatan. Nonton video aku setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Insya Allah setiap jam 11 ya teman-teman. Karena aku mencoba untuk konsisten, karena konsisten itu gak gampang ya. Nah, ini aku udah selesai untuk cuci-cuci. Aku lanjut aja cuci-cuci ini ya. Tadi kan aku abis ngulek bawang putih. Jadi aku mau cuci ulekan ini juga ya. Bawang putih itu tadi untuk salah satu resep ini ya, ayam ketumbar itu. Dan ini setelah aku selesai semuanya, aku rebahan sebentar. Kemudian aku tuh
Akhirnya ketiduran teman-teman karena mungkin capek ya. Jadi akhirnya Pak suami tidur, anakku juga tidur. Tapi sebelumnya pada makan dulu semua ya. Jadi aku tuh bahkan nggak makan. Jadi setelah suapin anak aku tuh cuci-cuci semua piring juga. Kemudian aku tuh ketiduran. Baru bangun tuh setelah asar teman-teman. Sekitar jam 3-an lebih aku bangun. Langsung aku makan teman-teman. Nah ini penampakan ayam ketumbar yang kemarin sudah aku goreng sama aku nyambel ya teman-teman. Ini tuh Masya Allah sudah nikmat banget. Oke, itu sedikit cerita dari aku kemarin ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum, dadah.